패션 let's go 저 건물을 찾으러 Kelompok 6 ingin menampilkan video edukasi kami tentang antenatal care. Selamat menyaksikan. Pengertian antenatal care adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional untuk ibu selama masa kehamilan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang diterapkan. Nah, kunjungan ibu hamil ke pelayanan kesehatan itu ada 3 kali. Yang pertama, trimester pertama, dan kedua trimester ketiga, dan yang ketiga adalah trimester ketiga. Tujuannya ialah untuk memantau kemajuan proses kehamilan, mengetahui adanya komplikasi, dan meningkatkan dan memelihara kesehatan ibu dan bayi. Kemudian yang keempat adalah mempersiapkan proses persalinan agar bayi dapat dilahirkan dengan selamat dan meminimalkan trauma yang mungkin terjadi selama kehamilan. Kemudian yang kelima adalah menurunkan angka kehamilan dan kesakitan ibu. Yang keenam ialah mempersiapkan peran ibu dan keluarga untuk menerima kelahiran anak agar mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Dan yang ketujuh ialah mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dengan baik dan dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Berikut jenis pemeriksaan antenatal care kehamilan yang terbagi menjadi 10. Yang pertama, penghitungan tinggi dan berat badan. Pengukuran tinggi badan biasanya dilakukan pada pertemuan pertama. Sementara itu, berat badan ditimbang setiap kali kunjungan. Penghitungan keduanya dilakukan untuk melihat indeks massa tubuh atau IMT ibu hamil. Berikut penambahan berat badan saat hamil yang normal. 20 minggu pertama, berat badan bertambah sekitar 2,5 kg dibandingkan sebelum hamil. 20 minggu berikutnya, berat badan bertambah sekitar 9 kg. Berat badan selama kehamilan dapat bertambah maksimal 12,5 kg. Yang kedua, pengukuran tekanan darah. Tekanan darah diukur tiap kali pemeriksaan kehamilan rutin. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi akibat tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Yang ketiga, tentukan lingkar lengan atas atau lila. Apabila hasil pengukuran kurang dari 23,5 cm, ibu hamil perlu menaruh perhatian lebih pada asupan gizinya. Kurang gizi selama kehamilan dapat berdampak buruk bagi janin dan ibu sendiri. Yang keempat, pengukuran tinggi fundus uteri atau TFU. Pengukuran TFU biasanya dilakukan saat kehamilan memasuki usia 22 hingga 24 minggu. TFU membantu dokter untuk mengetahui taksiran berat janin dan usia kehamilan. Selain itu, TFU juga bisa menggambarkan perkembangan dan kondisi kesehatan janin. Apabila dirasa tidak normal, pemeriksaan lanjut akan dilakukan untuk mencari tahu penyebabnya. Yang kelima, menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin atau DJJ. Pengukuran DJJ dilakukan untuk mengetahui adanya tanda kehidupan pada janin. Biasanya, detak jantung janin baru dapat didengar ketika kehamilan memasuki usia 11 minggu. Sementara itu, presentasi janin baru dilakukan saat usia kehamilan 34-36 minggu. 6. Screening status vaksin tetanus atau tetanus toksoid. Tujuan screening ini yaitu untuk mengetahui jumlah vaksin tetanus atau TT yang sudah diterima oleh ibu hamil. Vaksin ini membantu mengurangi resiko penyakit tetanus pada ibu hamil dan calon bayi. Selama kehamilan, ibu hamil yang belum pernah menerima imunisasi TT harus divaksin paling tidak 2 kali. Vaksin dilakukan saat kunjungan pertama ANC dan 4 minggu setelahnya. Yang ketujuh, pemberian tablet tambah darah atau TTD. Zat besi merupakan mineral penting yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil. Mineral ini berguna untuk menambah asupan darah selama kehamilan. Kemenkes RI menjelaskan TTD diberikan setidaknya 90 butir selama hamil. Lewat pemberian TTD, ibu hamil diharapkan bisa mempersiapkan dan menjalani persalinan dengan sehat. Yang ke-8, tes laboratorium rutin. Serangkaian tes laboratorium akan dilakukan selama kehamilan untuk mencegah kondisi yang berpotensi membahayakan janin dan ibu hamil. Berikut beberapa tes laboratorium dalam
dalam antenatal care. Yang pertama tes golongan darah, yang kedua tes kadar hemoglobin darah, yang ketiga tes protein dalam urin, yang keempat tes kadar gula darah, yang kelima tes sifilis, dan yang keenam tes HIV. Kemudian yang kesembilan yaitu tata laksana atau penanganan kasus. Prosedur ini merupakan tindak lanjut dari tes laboratorium. Apabila ditemukan masalah, dokter akan segera melakukan penanganan. Jika kondisinya tidak dapat tertangani, dokter akan merujuk ibu ke fasilitas kesehatan yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik. Dengan begitu, risiko komplikasi kehamilan bisa dikurangi. Yang ke-10, temu wicara atau konseling. Konseling akan dilakukan pada setiap pemeriksaan ANC kehamilan. Dalam prosesnya, ibu hamil atau pasutri akan diberikan pengetahuan terkait hal berikut. Yang pertama, cara menjaga kesehatan ibu hamil. Yang kedua, perilaku hidup bersih dan sehat selama kehamilan. Yang ketiga, peran suami atau keluarga selama kehamilan. Yang keempat, tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas. Yang kelima, asupan gizi yang harus dipenuhi. Yang keenam, gejala penyakit menular dan tidak menular yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan ibu hamil dan janin. Dan yang terakhir, KB setelah persalinan. Pertama, kemampuan mengambil keputusan. Ibu seringkali tidak berhak memutuskan sesuatu karena hal itu adalah hak suami dan mertua, sementara mereka tidak mengetahui perlunya. Memeriksakan kehamilan dan hanya mengandalkan cara-cara tradisional. Yang kedua, fasilitas kesehatan. Fasilitas untuk pelayan ANC tidak memadai, tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tidak memungkinkan kerahasiaannya, harus menunggu lama atau perlu perlakuan petugas kesehatan yang kurang memuaskan. Yang ketiga, pengetahuan beberapa ibu hamil tidak mengetahui mereka harus melakukan kehamilannya. Maka itu, ibu hamil tidak melakukan pemeriksaan